سبيل الدموع سبيل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kembali kita syukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sambil menunggu waktu iqamah, kita niatkan untuk i'tikaf, nawaitul i'tikaf di hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sambil i'tikaf kita akan melanjutkan kajian Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Di kesempatan ini dengan tema alladzi yahrumu bil hadath. Pembahasan tentang apa saja perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Hadas adalah satu perkara amrun i'tibari, satu perkara yang ada tapi tak bisa dirasakan dengan panca indera. Hadas itu perkara yang amrun i'tibari, maknanya dia ada tapi tak bisa dirasakan dengan panca indera, tapi kita tahu perkara itu ada. Yang mana perkara itu bisa mencegah sahnya sholat karena tidak ada keringanan di dalam agama. Itu hadas secara definisi. Nah, hadas seperti yang kita tahu terbagi menjadi dua. Ada hadas kecil, hadas asghar, dan ada hadas besar. Hadas kecil, hadas yang bisa dihilangkan dengan wudhu, sedangkan hadas besar yang mewajibkan mandi. Perbedaan hadas kecil dengan hadas besar. Nah, yang kita bahas adalah apa saja yang diharamkan untuk orang-orang yang hadas ini. Nah, sedangkan tadi kita tahu hadas itu cukup luas. Ada yang hadas kecil, ada yang hadas besar, termasuk orang yang tidak berwudu itu hadas, namanya hadas kecil. Orang junub juga hadas, namanya hadas besar. Perempuan haid, nifas itu masuk hadas, hadas besar. Nah, ini ada beberapa perincian satu sama lainnya. Kita mulai dengan alladzi yahrumu bil hadath wal janabah wal haid. Secara umum yang diharamkan untuk orang hadas, begitu juga yang junub, begitu juga perempuan yang haid. Ini untuk mereka bersamaan itu ada 4 perkara yang diharamkan. Entah dia hadas, junub, ataupun haid. Yang pertama, diharamkan untuk mengerjakan sholat. Sedang hadas, kecil besar, junub, ataupun haid. Haram hukumnya sholat. Entah fardu ataupun sunnah. Sholat fardu haram, sholat sunnah juga haram. Begitu juga amal-amal atau perbuatan yang serupa dengan sholat. Dia bukan sholat tapi memiliki aturan sama, dihukumi dengan sholat. Contoh ada beberapa amal, diantaranya sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumat, kemudian sholat jenazah. Ini ada 4 amal yang dia juga bisa dikatakan sholat, tapi bentuk sholatnya tidak sesempurna seperti sholat fardu 5 waktu. Sholat jenazah sholat, tapi tak ada ruku, tak ada sujud. Nah, walaupun tak ada ruku dan tidak ada sujud, hukumnya sama seperti sholat. Karena memang dia dikatakan sholat jenazah. Begitu juga sujud tilawah. Entah dikerjakan di dalam sholat, ataupun sujud tilawah dikerjakan di luar sholat. Sujud tilawah ketika kita melewati ayat-ayat yang menerangkan sajadah. Itu di penghujung, di bahagian pinggir Al-Quran, itu ditandai nanti ada ayat sajadah.
Menurut Imam Syafi'i, ayat sajadah itu ada 14 tempat. Yang 15-nya itu, yang ke-15 bukan sajadah tapi namanya sujud syukur. Total memang jadi 15. Ini ikhtilaf jumlah sujud tilawah dalam Al-Quran menurut 4 mazhab bahkan. Imam Ahmad baru mengatakan sujud tilawah 15 tempat. Imam Abu Hanifah mengatakan 11 tempat. Nah, kalau tak bermazhab pasti bingung. Setiap ulama punya dalil. Imam Syafi'i mengatakan 14 tempat kecuali yang ada di dalam surat Shad. Surat Shad yang di akhir ayatnya fakharra raki'au wa anab. Nah, itu bukan termasuk sujud tilawah tapi bahagian sujud syukur. Apa perbedaan sujud syukur dengan sujud tilawah? Sujud tilawah boleh dibuat di dalam sholat ataupun di luar sholat. Sedangkan sujud syukur tidak bisa dibuat kecuali di luar sholat. Jadi dalam sholat tak ada sujud syukur. Jadi kalau mau buat sujud syukur ya di luar sholat. Sedangkan sujud tilawah bisa melewati ayat-ayat sajadah sujud. Entah dalam sholat ataupun di luar sholat. Maka sujud syukur, sujud tilawah, termasuk sholat jenazah, ini harus suci dari hadas. Entah junub ataupun haid. Haram hukumnya. Begitu juga khutbah Jumat. Khotib ketika berkhutbah, khutbah itu kan bukan sholat, tapi dia memiliki syarat yang sama dengan sholat. Maka haram hukumnya kalau dalam kondisi hadas untuk mengerjakan khutbah sebagai khotib. Yang kedua, yang diharamkan juga untuk orang yang hadas, termasuk yang junub dan yang perempuan haid adalah tawaf. Tawaf itu dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tawaf itu seperti sholat, hanya saja diperbolehkan berbicara di dalamnya. Jadi boleh bicara, tapi ya tentu diisi dengan zikir dan doa jauh lebih utama. Itu adalah termasuk waktu makbul, tapi wajib dalam kondisi berwudu, entah laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga, yang diharamkan bagi orang hadas, termasuk junub dan haid, masul mushaf, menyentuh mushaf. Ini poin tersendiri karena nanti poin yang keempat bukan menyentuh, membawa mushaf. Ini poin yang berbeda. Menyentuh mushaf sedang tidak berwudu, apalagi junub, apalagi haid, diharamkan. Mushaf itu definisinya ma kutiba fihi Qur'anun walau ba'dha ayah. Mushaf itu nggak mesti satu buku. Itu namanya mushaf paling sempurna 30 juz. Nah, walaupun ada lembaran, di situ ditulis hanya satu ayat, itu dinamakan mushaf. Nah, cuma nanti kalau terjadi percampuran ada ayat, ada tulisan Latin, ada tafsir, maka ini percampuran. Ini satu kertas ada hanya tulisan satu ayat, itu namanya mushaf. Apalagi dua ayat, apalagi satu halaman, apalagi satu juz, apalagi 30 juz. Maka haram untuk disentuh kalau dalam kondisi hadas, junub, dan haid. Yang keempat, yang diharamkan juga adalah membawa mushaf. Kalau membawa itu tentu lebih berat dari menyentuh. Nah, di sini tidak diperbolehkan bagi mereka yang hadas, haid, kemudian junub untuk membawa Al-Quran. Tapi ada beberapa perincian. Membawa itu kalau disertai dengan membawa barang lain. Contoh, ada Quran, letakkan dalam tas. Di dalam tas ada barang yang lain. Nah, ini ada beberapa perincian yang dibahas oleh para ulama. Yang jelas haramnya murni bawa Quran saja. Nah, ini tak boleh kalau dalam kondisi hadas, junub, dan haid. Tapi kalau sekalian membawa barang lain, di dalam tas, dalam koper ada Qurannya. Nah, di dalam koper itu jelas ada baju, ada barang lain, keperluan kantor, alat tulis, dan lain sebagainya. Bagaimana? Kalau ada barang lainnya, pandai-pandai niat di situ. Kalau yang membawa koper itu niatnya membawa Al-Quran saja, hukumnya haram. Tapi kalau dia niatkan membawa barang saja, niatnya malah diperbolehkan. Kalau dia meniatkan kedua-duanya, dia niat bawa barang, juga niat bawa Quran. Di sini terjadi ikhtilaf. Tidak boleh menurut Imam Ibnu Hajar, boleh menurut Imam Romli. Maka amannya, innamal a'malu binniyat. Pandai-pandailah berniat.
Kalau sudah bawa Quran dalam tas, biasa kita ngaji bawa mushaf, maka ya niatkan saja bawa barang. Itu Quran itu kebetulan ikut aja. Niatnya bawa barang. Maka berarti dia dihitung membawa barang tanpa membawa Al-Qur'annya, tidak masalah untuk dia ikutkan di bawah. Nah, kemudian ada beberapa perincian sedikit sambil menunggu waktu iqomah. Anak kecil itu ada keringanan dalam agama, boleh memegang Al-Quran walaupun dalam kondisi hadas. Karena memang anak kecil masa belajar dan mereka juga belum mukallaf. Walaupun nanti ada perincian, diperbolehkannya itu untuk tujuan belajar bagi sebahagian ulama, menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli, tapi menurut Mbak Mahromah, seorang ulama besar, ya walaupun tidak untuk belajar, tapi karena dia anak kecil diperbolehkan. Jadi pada dasarnya untuk PPA segala macam, mendidik anak penting. Wudu dulu. Nah, kalaupun tak ada wudu secara hukum tidak ada masalah. Tapi diajarkan adab penting. Kemudian jilid Al-Quran. Quran itu punya sampul. Selagi sampul itu kan bukan Quran. Quran itu di dalamnya. Sampul Quran, walaupun sampul, selagi masih menempel dengan Quran, bagi orang hadas, junub, dan haid juga nggak boleh disentuh. Nah, ini kan cuma nyentuh sampulnya. Sampul diikutkan hukum buku dan kitabnya. Tapi, kalau sampul itu sudah berpisah, sampul Quran hendak diganti, Qurannya sudah mulai rusak, sampulnya ditukar, akhirnya dipindahkan, maka baru sampul itu tidak lagi menjadi bahagian mushaf. Tapi kalau masih bahagian nempel seperti buku, kitab yang kita gunakan masih menempel, maka dihukumi sebagai mushaf, walaupun pada dasarnya sampul itu tidak bahagian daripada, tidak menjadi mushaf secara asli. Terakhir, kalau dalam satu buku bercampur antara Quran dengan tafsir dengan tulisan lainnya, bagaimana hukum menyentuhnya? Maka para ulama mengatakan ditengok. Kalau di situ Quran dengan tafsirnya lebih banyak Qurannya, maka dia dihukumi seperti Quran. Wajib wudu, tak boleh menyentuh dalam keadaan hadas, junub, dan haid. Tapi kalau kira-kira lebih banyak tafsirnya, tafsir itu kan perkataan manusia, lebih banyak bahasa selain Arabnya, maka berarti tidak wajib untuk menyentuhnya dengan berwudu. Nah, contohnya buku-buku agama yang ada di pelajaran-pelajaran sekolah agama sekarang. Nah, itu wajib megang pakai wudu. Enggak. Kenapa? Ya tulisan Latinnya lebih banyak, tafsirnya lebih banyak. Nah, ini hadirin hadirat beberapa perincian perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang hadas, haid, dan junub. Ini yang bisa kita bahas. Insya Allah di pertemuan seterusnya ada perincian secara khusus untuk perempuan haid dan nifas, apa tambahan keharaman untuk mereka. Ini yang bisa kita bahas di siang hari ini. Semoga berfaedah, lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum